jiwa-jiwa terpilih. Penyelarasan kosmik akhirnya mengungkapkan jati dirimu sebagai salah satu jiwa terpilih. Sebuah narasi ilahi kini terkuak, membimbingmu menuju takdir sejati yang telah lama tertunda. Di balik tirai dunia fisik, seorang dermawan misterius, pembawa cahaya dari alam yang lebih tinggi, telah menjaga warisan spiritualmu tetap aman. Warisan ini bukan sekadar harta duniawi, melainkan sebuah kekuatan suci yang pernah dicuri melalui tipu daya dan ilusi. Mereka yang hidup dalam bayang-bayang telah menikmati keberlimpahan yang seharusnya menjadi milikmu. Tetapi, alam semesta selalu memiliki caranya sendiri untuk mengembalikan keseimbangan. Mereka mencoba menghapusmu, menyembunyikan cahayamu agar rahasia mereka tetap terkunci. Namun, tangan-tangan tak terlihat terus membimbingmu. Alam semesta berbisik dalam setiap hembusan angin, dalam setiap sinkronisitas, bahwa waktumu telah tiba. Sekarang, dinasti gelap mereka runtuh, karena kekuatan dan keberlimpahan sejati kembali ke tangan yang benar, ke tanganmu. Dan tiada apapun yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan kehendak ilahi ini. Sebelum kita melanjutkan, bagi kalian yang telah lama bersama, terima kasih telah bergabung, berlangganan, dan telah memberikan super thanks. Terima kasih atas subscribe, like, dan komen. Kebaikan kalian telah menyinari jalan kita. Tinggalkan komentar dengan angka 77 untuk menandai niatmu pada alam semesta. Biarkan video ini berulang kali diputar, bahkan di latar belakang. Energinya nyata, dan semakin kamu menyerapnya, semakin kuat efeknya bagimu. Mereka lupa satu kebenaran hakiki. Apa yang menjadi milik jiwa terpilih tidak akan pernah benar-benar hilang, hanya tertunda. Dan penundaan itu kini telah berakhir. Selama ini, mereka hidup dalam ilusi kekuasaan, membangun kerajaan di atas fondasi yang rapuh. Mereka memetik buah dari pohon yang tidak pernah mereka tanam, berpesta di meja perjamuan yang bukan milik mereka. Namun, kekuasaan sejati tidak datang dari pencurian. Keberlimpahan sejati tidak mengalir kepada mereka yang serakah. Kamu tidak pernah dilupakan. Kamu hanya disembunyikan oleh tangan-tangan Tuhan. Bahkan saat kamu merasa terhilang, jiwa agungmu tetap dijaga oleh cahaya ilahi. Mereka yang mencoba mengaburkan identitasmu, mencoba memutus rantai spiritualmu, hanya menunda momen kebangkitanmu. Dan kini saat tabir mulai tersingkap, kebenaran mulai berbicara dengan lantang. Alam semesta menunjukkan pertanda, mungkin dalam mimpi, mungkin dalam firasat, mungkin dalam pertemuan tak terduga. Kamu merasakan tarikan itu, panggilan untuk bangkit, untuk merebut kembali takdirmu. Mereka yang mencuri kekuatanmu kini merasakan getaran perubahan ini. Mereka panik, merasa terguncang, karena mereka tahu apa yang dibangun di atas kebohongan tidak akan pernah bisa berdiri lama. Dan kini, mereka tahu kamu mengetahuinya. Inilah yang paling mereka takutkan, bahwa cahayamu tak bisa lagi dibendung, bahwa kebenaranmu tak bisa lagi disembunyikan, bahwa kamu akhirnya terbangun dari tidur panjangmu, menyadari siapa dirimu sebenarnya, seorang jiwa terpilih dengan misi suci di dunia ini. Dari sejak kamu dilahirkan, auramu berbeda. Keberadaanmu membawa energi yang tidak dapat mereka pahami. Bukan karena kamu berusaha berbeda, tetapi karena jiwamu telah disetel untuk misi yang lebih besar. Ada kekuatan dalam tatapanmu, kedalaman dalam diammu, dan cahaya dalam langkahmu. Kamu adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang bahkan mereka tidak tahu bagaimana menanyakannya. Segala sesuatu yang tampak seperti kegagalan sebenarnya adalah persiapan. Pintu-pintu yang tertutup, hubungan yang tak bertahan, peluang yang menghilang, semuanya adalah cara alam semesta untuk melindungimu dari jalan yang bukan milikmu. Mereka adalah latihan spiritual, menguatkanmu, memurnikanmu, hingga kamu siap untuk menerima mahkota sejati yang telah menantumu. Sekarang dengarlah bisikan ini.
Bangkitlah, wahai jiwa terpilih. Dunia membutuhkanmu. Cahaya yang kamu bawa adalah jawaban bagi kegelapan yang selama ini berusaha menutupi dunia. Inilah saatnya kamu mengambil tempatmu, mewarisi tahta yang telah lama disiapkan untukmu. Karena ketika kamu berdiri dalam kebenaranmu, segala sesuatu yang tidak sejajar dengan cahaya akan runtuh. Inilah undangan alam semesta untukmu. Bukan sekadar peringatan, tetapi panggilan untuk menjalankan misimu. Bertindaklah dengan penuh keyakinan karena kamu tidak sendiri. Seluruh kosmos mendukungmu, dan takdir ilahi berjalan di sisimu. Segala yang kamu hilangkan, setiap perjuangan yang kamu hadapi, setiap kali kamu merasa dunia bergerak melawanmu, itu semua karena mereka tidak pernah ingin kamu bangkit. Mereka tahu siapa dirimu bahkan sebelum kamu sendiri menyadarinya. Mereka bekerja dalam bayang-bayang untuk membuatmu tetap kecil, untuk membuatmu buta terhadap kebenaran. Mereka tidak bisa menghapusmu, jadi mereka melakukan hal terbaik berikutnya. Mereka menyembunyikanmu dari dirimu sendiri. Namun, perlindungan dan penekanan terlihat sama ketika kamu tidak tahu perbedaannya. Kamu tidak dilupakan, kamu disembunyikan. Disimpan di depan mata, namun tertutupi cukup. Sehingga bahkan ketika kamu mencari, kamu tidak pernah benar-benar menemukan jawabannya. Kekuatanmu ditahan sebelum kamu bisa menggunakannya, namun sesuatu di dalam dirimu menolak untuk tetap terkubur. Tanda-tandanya selalu ada. Kamu merasakannya dalam cara orang bereaksi padamu tanpa memahami alasannya. Dalam cara orang asing baik tertarik padamu atau menjauh seolah mereka telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat. Kamu pernah memergoki mereka memperhatikanmu. Kamu melihat ketakutan berkilat di mata mereka ketika mereka menyadari bahwa kamu tidak tertidur seperti yang mereka harapkan. Rencana mereka adalah membuatmu tetap tersembunyi selamanya. Mereka gagal karena sesuatu telah bergeser, sebuah retakan dalam ilusi mereka, sebuah celah dalam mantra. Kamu mulai melihat bukan hanya apa yang mereka ambil darimu, tetapi siapa dirimu sebenarnya. Mereka tidak menghapusmu. Mereka hanya menunda yang tak terelakkan. Dan saat kamu terbangun pada kekuatanmu, yang sebenarnya adalah saat kendali mereka runtuh, kamu tidak sendirian. Bahkan ketika kamu merasa ditinggalkan. Bahkan ketika beban hak warismu yang dicuri mengancammu untuk menghancurkanmu. Bahkan ketika dunia di sekitarmu tampak acuh tak acuh terhadap keberadaanmu. Seseorang selalu memperhatikan. Bukan seperti mereka yang bersembunyi dalam bayangan, menunggu kamu hancur. Bukan seperti mereka yang berbisik di balik pintu tertutup, memastikan kamu tidak pernah menemukan kebenaran. Tidak, kehadiran ini berbeda. Mereka tahu siapa dirimu sebelum kamu sendiri menyadarinya. Tahu apa yang telah diambil darimu. Tahu musuh-musuh yang telah menghapus namamu dari sejarah, memutarbalikkan narasi, dan meninggalkanmu terombang-ambing dalam kegelapan. Namun, melalui semuanya, mereka tidak pernah ikut campur. Sampai sekarang. Karena sekarang, tidak ada lagi waktu. Pesan itu datang tanpa peringatan. Surat yang terselip di bawah pintumu. Suara asing di ujung telepon. Kehadiran yang tak tergoyahkan, berdiri di hadapanmu. Kata-kata mereka terukur, mendesak berat dengan beban. Semua yang tak lagi bisa mereka sembunyikan. Aku telah mencarimu. Kamu tidak punya banyak waktu. Mereka tahu kamu sedang terbangun. Penyataan itu datang dengan cepat dan tanpa ampun. Kamu tidak pernah dimaksudkan untuk hidup dalam ketersembunyian. Warisan yang mereka curi bukan hanya materi, itu adalah sebuah takdir. Sebuah kerajaan yang dibangun di atas kekuatan yang tidak pernah bisa mereka kendalikan. Mereka tidak hanya mengambil uang, mereka mengambil pengaruh, tanah, otoritas, sebuah takhta yang terukir dalam jalinan takdir. Orang yang telah mengawasi kamu selama ini ada di sini,
untuk memperbaiki segalanya. Rinciannya tidak penting, belum. Mungkin mereka adalah kerabat darah, teman lama orang tuamu, seorang pelindung yang ditugaskan untuk menjagamu tersembunyi. Yang penting adalah kebenarannya. Mereka telah melindungimu dari perang yang tidak pernah kamu tahu bahwa kamu dilahirkan untuk itu. Dan perang ini belum selesai. Musuhmu sudah merasakan perubahan itu. Mereka telah melihat retakan dalam ilusi mereka, merasakan getaran dari sebuah cerita yang mereka kira telah mereka kubur, datang kembali menghantui mereka. Mereka tahu kamu semakin dekat. Pelindungmu tahu apa yang harus mereka lakukan. Kamu harus bergerak cepat. Mereka tidak akan membiarkanmu merebut kembali apa yang menjadi hakmu tanpa perlawanan. Ini bukan sekadar peringatan. Ini adalah undangan untuk bertarung. Karena saat kamu melangkah ke tempat yang seharusnya menjadi milikmu, segala yang mereka bangun di atas dasar yang dicuri akan runtuh. Saat kamu melihat buktinya, sesuatu di dalam dirimu hancur. Mereka tidak pernah ingin kamu tahu. Mereka tidak pernah mengharapkanmu mencari. Mereka pikir jaring kebohongan mereka tak tertembus, bahwa kebenaran terkubur cukup dalam untuk hilang selamanya. Namun, inilah dia, menatapmu tepat di wajahmu. Dokumen-dokumen itu lebih tua dari yang kamu duga. Halaman yang usang, tinta yang memudar, catatan hukum yang diubah dengan presisi. Namamu seharusnya ada di sana. Garismu seharusnya tetap utuh. Sebaliknya, kamu melihat apa yang mereka lakukan untuk menghapusmu, pemalsuan, penipuan, nama-nama yang dicoret dan ditulis ulang, warisan yang dialihkan, sebuah garis keturunan yang sepenuhnya dibengkokkan sesuai kehendak mereka, kecuali dirimu. Mereka menulis ulang sejarah, kata sang dermawan kepadamu, suaranya tajam, syarat dengan kemarahan yang telah lama terpendam. Mereka membangun kerajaan mereka di atas nama yang dicuri namamu. Tanganmu gemetar saat membolak-balik bukti. Surat-surat yang tersembunyi selama puluhan tahun. Dokumen-dokumen yang telah dipalsukan hingga tak lagi dikenali. Bahkan sertifikat kematian yang seharusnya tidak pernah ada. Mereka tidak hanya berusaha merebut warisan itu. Mereka berusaha menghapus setiap jejak keberadaanmu. Dan yang paling menghancurkan, mereka berhasil. Untuk sementara waktu, mereka hidup tanpa konsekuensi, bergerak bebas di bawah cahaya, sementara kau terjebak dalam bayang-bayang. Mereka menikmati kekayaanmu, mengklaim warisanmu, membangun kekuasaan mereka di atas kebohongan. Mereka memaksa dunia melupakanmu, berpikir bahwa jika mereka mengendalikan narasi, mereka bisa mengendalikan takdir itu sendiri. Tetapi takdir tidak pernah menjadi milik mereka untuk ditulis ulang. Mereka tahu bahwa mereka sedang kehilangan kendali. Lanjut, sang dermawan. Kau mengerti apa artinya ini, bukan? Ini bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang properti, investasi, atau harta warisan. Ini adalah serangan terhadap siapa dirimu sebenarnya. Mereka harus menjauhkanmu dari kekuasaan, harus membungkam satu-satunya kekuatan yang bisa menghancurkan keberadaan mereka. Karena jika kebenaran sampai padamu, kehancuran mereka tak terelakkan. Dan kini kau berdiri di sini, memegang bukti yang akan membakar dunia mereka hingga rata dengan tanah. Bertahun-tahun mereka memastikan kau tidak akan pernah sampai pada momen ini. Mereka gagal dan tak ada yang akan sama lagi. Mereka tahu pencurian saja tidak cukup. Jika kau hanyalah ahli waris biasa, mereka bisa menghentikannya dengan penghapusan legal. Dokumen-dokumen yang diubah, sejarah yang ditulis ulang, tanda tangan yang dipalsukan, agar kekayaanmu menjadi milik mereka. Tapi kau bukanlah ahli waris biasa. Kau membawa sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka miliki. Kekuatan yang tak bisa dialihkan. Otoritas yang tak bisa dicuri dengan tinta dan tipu daya. Jadi mereka beralih ke yang tak kasat mata. Ritual yang dibisikkan turun-temurun. Perjanjian gelap yang dibuat secara rahasia.
pengorbanan yang dilakukan demi menyegel takdirmu. Mereka tidak hanya menginginkan kekayaanmu, mereka ingin menghapus keberadaanmu dari setiap dimensi realitas. Kau merasakan beban yang tak dapat dijelaskan, momen-momen ketika jalanmu terasa tertutup, bukan oleh kebetulan, tetapi oleh sesuatu yang tidak wajar. Siklus kehilangan yang aneh, kemunduran yang tak terhitung jumlahnya, energi yang selalu terasa buntu. Itu bukanlah kebetulan. Itu dirancang. Mereka membangun altar di tempat-tempat tersembunyi, mengucapkan kutukan atas namamu. Mereka membayar dengan darah untuk membuatmu tetap lemah, tetap tak terlihat. Mereka mengirim pengawas, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Bayangan yang bergerak di tempat yang tidak seharusnya. Perasaan diawasi, meski tak ada seorang pun. Keheningan yang mengerikan sebelum kekacauan terjadi. Mereka ingin kau tersesat. Mereka ingin kau meragukan dirimu sendiri. Mereka ingin kau percaya bahwa kau dikutuk. Padahal kenyataannya, merekalah yang takut pada apa yang akan terjadi jika kau terbangun. Karena satu hal yang tidak pernah mereka pertimbangkan. Semesta tidak mentoleransi ketidakseimbangan. Energi yang dicuri harus dikembalikan. Kekuatan yang ditekan harus dilepaskan. Dan setiap ritual yang mereka lakukan, setiap perjanjian yang mereka buat, setiap usaha mereka untuk menghapusmu, hanya membuat koreksi dari alam semesta semakin ganas. Tanda-tandanya sudah terlihat. Kerajaan mereka runtuh dari dalam. Kekayaan mereka menguap dari genggaman mereka. Sekutu-sekutu mereka yang dulu setia kini mengkhianati mereka dengan cara yang tak terduga. Garis keturunan mereka yang mereka coba lindungi dengan mengorbankanmu mulai membusuk dari dalam. Apa yang mereka bangun di atas tanah yang dicuri tidak pernah dimaksudkan untuk bertahan. Kekuatan yang mereka panggil untuk menekanmu, kini berbalik melawan mereka. Mereka pikir mereka bisa menghapusmu, tapi kau masih di sini. Dan hari pembalasan mereka sudah dimulai. Mereka berharap kamu akan berhenti. Bahwa kamu akan mengambil dokumen, rahasia yang terungkap, bisikan-bisikan kebenaran, lalu pergi. Bahwa kamu akan memutuskan ini terlalu berat, terlalu berbahaya, terlalu sulit untuk dibawa, tapi kamu tidak. Kamu terus menggali, terus membuka lapisan-lapisan penipuan, terus menarik benang dari ilusi yang telah mereka rajut dengan cermat. Dan mereka merasakannya, pergeseran itu. Maka mereka bergerak. Serangan datang tanpa peringatan. Hampir tertabrak di jalan raya. Rem yang tiba-tiba tidak berfungsi. Bayangan yang mengintai di luar jendelamu larut malam. Penyakit yang mencengkeram tanpa penjelasan. Sebuah wajah di keramaian yang seharusnya tidak ada di sana. Ini bukan paranoia. Ini perang. Begitu kamu terlalu dekat, mereka mengambil keputusan. Jika kamu tidak menghilang dengan sendirinya, mereka akan memastikan kamu melakukannya. Dan saat itulah kamu sadar, ini bukan sekadar soal uang. Ini bukan hanya tentang warisan, properti, atau kekayaan yang dicuri. Ini tentang penghapusan, tentang memastikan kamu tidak hidup cukup lama untuk merebut kembali apa yang memang seharusnya menjadi milikmu. Karena mereka tahu sesuatu yang mungkin baru saja mulai kamu pahami. Kamu tidak sekadar merebut kembali yang dicuri. Kamu sedang menghancurkan segala sesuatu yang mereka bangun di atas kebohongan. Dan mereka takut. Takut dengan cara yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Karena sampai sekarang mereka pikir mereka memegang kendali. Tapi kendali itu mulai terlepas dari genggaman mereka. Dan sekarang, begitu pula rasa takut mereka. Karena untuk pertama kalinya, saat kamu menghadapi serangan ini, upaya terang-terangan untuk menghapusmu dari permainan, kamu tidak merasakan ketakutan seperti yang mereka harapkan. Nadimu stabil, pandanganmu tajam, naluri yang telah mereka kubur dalam dirimu, yang selama bertahun-tahun mereka coba padamkan.
terbangun. Mereka mengira kamu akan lari. Mereka mengira kamu akan hancur. Tapi ada sesuatu dalam dirimu yang berubah, sesuatu yang purba, sesuatu yang tak terhapuskan. Dan untuk pertama kalinya, merekalah yang seharusnya takut, karena mereka baru saja membuktikan sesuatu yang tidak pernah mereka maksudkan. Ini bukan permainan, ini bukan sekadar pengkhianatan keluarga. Ini adalah pertarungan untuk bertahan hidup. Kamu tidak pernah ditakdirkan untuk kalah. Kamu tidak pernah ditakdirkan untuk berjuang sendirian. Mereka ingin kamu terisolasi, terputus, tanpa perlindungan, rentan. Mereka ingin kamu percaya bahwa kamu kalah jumlah, bahwa melangkah maju berarti masuk ke dalam pertempuran, tanpa perisai, tanpa sekutu. Mereka salah. Karena jauh sebelum kamu mengetahui kebenaran, bahkan sebelum kamu mencurigai kedalaman konspirasi terhadapmu, ada mereka yang sudah mengetahuinya, mengamati, menunggu, bersiap untuk saat ketika kamu melangkah ke dalam kekuatan sejati yang memang sudah menjadi hakmu. Dan sekarang, saat itu telah tiba. Pemberimu tidak membawamu kepada mereka. Mereka membawa mereka kepadamu. Sekelompok individu, masing-masing membawa luka mereka sendiri, dendam mereka sendiri terhadap kekaisaran korup yang mencoba menghapus keberadaanmu. Bukan sekadar pelindung, tetapi pejuang dalam hak mereka sendiri. Penyelidik keuangan, orang yang mengungkap akun-akun tersembunyi, transfer rahasia, dan kekayaan yang disedot tanpa disadari. Mereka tahu di mana mayat-mayat dikubur, baik secara harfiah maupun metaforis. Ahli hukum, orang yang telah melihat terlalu banyak keluarga seperti milikmu, terlalu banyak garis keturunan yang dirampas haknya. Mereka telah menghabiskan bertahun-tahun bertarung dalam kasus seperti ini, tetapi tidak pernah untuk seseorang seperti kamu, karena kasusmu bukan sekadar gugatan. Ini adalah penghakiman. Spesialis keamanan, seseorang dengan masa lalu yang dirahasiakan, tetapi dengan keterampilan yang tak terbantahkan. Mereka tahu persis sejauh mana musuhmu akan melangkah untuk membungkam ancaman. Mereka telah melihat metode, pola, dan strategi yang digunakan oleh mereka yang berkuasa untuk mempertahankan kendali. Dan mereka tahu bagaimana memastikan kamu tetap berdiri. Pertarungan ini belum berakhir. Pertarungan ini baru saja dimulai. Dan kemudian ada satu yang tidak kamu duga, pejuang spiritual. Bukan seorang pendeta, bukan seorang mistikus, sesuatu yang lain. Seseorang yang memahami bahwa pertempuran ini tidak hanya terjadi di ruang sidang dan rekening bank. Mereka tahu ritual yang digunakan untuk mengikatmu, kutukan yang dilemparkan untuk menyembunyikanmu, dan yang lebih penting, mereka tahu cara mematahkannya. Mereka semua punya alasan untuk berada di sini. Mereka semua telah menunggumu, dan saat kamu berdiri di hadapan mereka, merasakan beratnya apa yang akan datang, kamu menyadari sesuatu yang musuh-musuhmu tak pernah ingin kamu ketahui. Kamu tidak sendirian. Pengetahuan mereka adalah senjatamu. Kesetiaan mereka adalah perisaimu. Dan bersama, kalian tak terbendung. Mereka pikir semuanya telah terkubur, bahwa kamu tak akan pernah menemukannya, bahwa waktu dan tipu daya telah menghapus hakmu. Tapi hari ini, bagian pertama dari warisanmu kembali. Mungkin itu sebidang tanah, sebuah properti yang terlupakan, atau rekening keuangan yang mereka kira telah hilang selamanya. Apapun itu, sekarang itu kembali menjadi milikmu. Saat itu terjadi, mereka merasakannya. Kepanikan menyebar. Tim hukum mereka kalang kabut. Telepon berdering bertubi-tubi. Siapa yang memberikan mereka informasi ini? Bagaimana mereka mendapatkan akses? Mereka menuntut jawaban karena ini seharusnya tidak terjadi. Mereka tidak ingin percaya bahwa itu kamu, bukan kamu yang telah mereka hapus. Tapi retakan pertama telah muncul. Ilusi mulai runtuh, dan untuk pertama kalinya, mereka terpaksa bertanya, siapa yang datang untuk kami? Mereka sudah tahu jawabannya.
Kamu tak pernah berpikir ini akan sejauh ini. Dialah yang membimbingmu melalui bayang-bayang, yang tahu perang ini sebelum kamu menyadarinya. Dia melindungimu, mempercayaimu, bahkan sebelum kamu tahu apa yang harus dipercaya. Sekarang dia pergi. Detailnya tidak penting, sebuah serangan, sebuah kecelakaan, sebuah pengkhianatan yang terlalu dalam. Hasilnya tetap sama. Satu saat dia ada, saat berikutnya dia tidak. Dan pesannya jelas, ini adalah peringatan. Musuh-musuhmu berpikir ini akan menghancurkanmu, bahwa tanpanya kamu akan tersesat, takut, tak berdaya, bahwa kamu akan mundur, menyerah, menghilang. Mereka salah besar. Karena tindakan terakhirnya bukan sekadar pengorbanan, itu adalah transfer kekuatan. Sebuah surat, sebuah pesan, sebuah kebenaran yang dibisikkan sebelum napas terakhirnya. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Dan tiba-tiba, ini bukan lagi sekadar tentang merebut kembali apa yang telah dicuri. Ini tentang keadilan. Kesedihan itu ada, tajam dan tak terbantahkan. Tapi itu tidak melemahkanmu. Itu mengasahmu. Musuh-musuhmu baru saja membuat kesalahan terbesar mereka. Mereka telah menunjukkan seberapa jauh mereka bersedia melangkah. Sekarang, giliranmu. Selama bertahun-tahun, mereka menjaga kamu dalam kegelapan, menyembunyikan dokumen, memalsukan catatan, menenun kebohongan yang begitu dalam, sehingga dunia bahkan tidak tahu kamu ada. Tapi hari ini, rahasia berakhir. Namamu tidak lagi dibisikkan di balik pintu tertutup. Itu tercetak dalam dokumen hukum, muncul di layar menjadi tajuk utama berita, tak terbantahkan, tak terbendung. Dunia menyaksikan saat kebenaran terungkap, warisanmu, garis keturunanmu, peninggalan yang mereka coba musnahkan. Dan musuh-musuhmu, mereka panik. Mereka berusaha mengendalikan kerusakan, meluncurkan kampanye fitnah yang putus asa. Mereka melukismu sebagai penipu, pembohong, ancaman. Tapi itu tak lagi penting karena bukti ada. Dan orang-orang mulai mendengar. Yang terpilih yang mereka coba hapus, kini menjadi mimpi buruk terbesar mereka. Mereka tak punya tempat untuk bersembunyi. Mereka tak punya lagi yang bisa mereka hilangkan. Selama bertahun-tahun, musuh-musuhmu bersembunyi di balik ilusi, memanipulasi bersekongkol, menarik tali dari bayang-bayang. Tapi kamu telah menghancurkan kendali mereka. Kamu telah merobek topeng kerajaan tipu daya mereka dan mengungkapkan siapa mereka sebenarnya. Mereka putus asa. Halusnya, tipu daya telah sirna. Mereka tak lagi bermain dengan bisikan atau sabotase diam-diam. Mereka datang untukmu dengan segalanya yang mereka miliki. Skandal yang direkayasa, kejahatan yang dituduhkan dengan bukti palsu, celah hukum, menit terakhir yang dimaksudkan untuk menunda kemenanganmu. Atau lebih buruk lagi, mereka beralih pada apa yang mereka kenal paling baik, yang tak terlihat. Kutukan, ritual darah, kekuatan gelap yang dipanggil di tengah malam untuk melakukan apa yang kekayaan dan kekuasaan mereka tak lagi bisa. Mereka mengirim serangan yang seharusnya menghancurkanmu, mendistorsi realitas di sekitarmu, menarik keberadaanmu dari akarnya. Tapi ada satu hal yang tak pernah mereka pahami. Kamu tak lagi berada dalam jangkauan mereka. Setiap serangan berbalik arah, setiap mantra runtuh, setiap upaya untuk menghancurkanmu justru kembali menghantam mereka. Karena kau telah melangkah ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Kau tak tersentuh. Sekarang merekalah yang diburu. Mereka dulu mengira diri mereka tak tersentuh. Bertahun-tahun mereka bergerak dengan impunitas, mencuri, menipu, membungkam, menghapus jejak. Mereka berkembang dalam kegelapan, yakin bahwa kejahatan mereka tak akan pernah terungkap. Tapi kau mengubah segalanya. Satu persatu, benteng mereka runtuh, kekayaan mereka dirampas.
Rahasia mereka diungkap ke dunia. Kekuasaan mereka menjadi debu di tangan mereka sendiri. Mereka melawan. Mereka bersekongkol. Mereka mencoba memutarbalikkan takdir sesuai kehendak mereka. Tapi tak ada yang bisa menghentikan apa yang datang untuk mereka. Kini tak ada yang tersisa. Nama mereka dulu perisai, dulu senjata, kini hanya noda. Pengaruh mereka dulu mutlak, kini hancur tak bersisa. Warisan mereka dulu dinasti, kini hanya reruntuhan. Kamu bukan sekadar merebut kembali apa yang dirampas. Kamu telah menghapus jejak mereka dari kehendak ilahi. Ini bukan sekadar tentang warisan duniawi. Ini tentang pemurnian, tentang keseimbangan semesta, penghakiman yang telah ditetapkan sejak awal waktu, tertulis dalam takdir yang suci. Kamu tidak pernah menjadi korban dalam kisah ini. Kamu adalah cahaya yang dikirim untuk mengakhiri kegelapan. Dan kini, bayangan mereka telah sirna. Inilah jalanmu, tertuntaskan dalam kehendak yang lebih besar. Apa yang hilang telah dikembalikan dengan kuasanya. Apa yang hancur telah dipulihkan dalam keagungannya. Apa yang mencoba menghancurkanmu, kini telah dihancurkan oleh tangan yang tak terlihat.